Teman-teman, pertama, kenapa mesti berhijrah? Saya ulang, kenapa mesti berhijrah? Anda mesti punya tujuan yang jelas. Ketika dibuka hijrah festival, Anda datang ke tempat ini, apa yang Anda dapatkan? Ternyata, mari kita lihat, Allah turunkan satu ayat langsung yang memberikan 3 jaminan utama. 2 akan diberikan saat di dunia, 1 akan diberikan saat ia wafat menuju alam kuburnya, dan ketiganya akan Allah jamin dibawa sampai menghadap ke akhirat, mendapatkan surga paling nikmat yang dijanjikan. Ayat ini disebutkan di Quran surah yang keempat, surah An-Nisa ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf. Mari kita lihat pelan-pelan. Wa may yuhajir fi sabilillah, wa may yuhajir, dan siapapun yang berniat ingin berhijrah, berubah lebih baik daripada keadaan sebelumnya, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih dipandang mulia, ingin merubah keadaan supaya lebih baik dan sempurna sebagai manusia. Perhatikan kalimatnya. Yajid fil ardi muraghaman katsira. 1. Wasa'ah. 2. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul maut. 3. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang-orang yang meniatkan dirinya datang untuk berubah, kemudian dia ingin berhijrah, bahkan difasilitasi malam ini dengan sebuah festival hijrah yang tidak pernah diadakan sebelumnya. Anda tahu, pertemuan malam ini bukan sekedar mempertemukan kita di tempat ini untuk berikrar, tapi lebih daripada itu, kita diringankan langkahnya oleh Allah. Saya punya keyakinan, dari sekian hamba Allah yang tahu acara ini, yang mendengar tentang acara ini, yang tahu tentang pertemuan di malam ini, pertanyaan saya, kenapa cuma Anda yang diringankan langkahnya? Kenapa Anda yang dilembutkan hatinya? Kenapa Anda yang punya kesempatan datang ke sini? Saya punya keyakinan, lebih dari sekedar datang, Allah ingin merubah hidup Anda untuk mendapatkan 3 kemuliaan yang dijanjikan di ayat ini. Dengan kalimat ini baik-baik. Kalau Anda sampai datang ke sini, duduk di sini, dan kita belajar di malam ini, mendengar ayat ini, tapi 3 kemuliaan ini belum mampu Anda raih, dan bahkan ada 3 semangat untuk meraihnya, maka dengan cara apa lagi Allah mesti menjadikan Anda orang baik? Ada banyak orang yang berharap datang ke sini. Dia bertanya berapa lagi tiketnya tersedia. Dia bertanya apa ada kesempatan bisa diperpanjang. Dia bertanya apa ada luang bisa didapatkan, dan tidak dia meraihnya. Dia tidak meraihnya. Ada yang kemudian mengisi kuotanya untuk melihat tayangan live-nya via media sosial. Ada yang menonton di channel-channel yang telah disediakan. Anda kurang apa lagi? Diringankan, diberangkatkan, didudukan, mendengar, langsung melihat, menatap dan mendengarnya. Kalau pertemuan kita malam ini belum mampu mengubah Anda, maka dengan cara apa lagi Allah menjadikan Anda sebagai hamba yang terbaik? 1. Orang yang siap berhijrah, merubah dirinya lebih baik dengan segala profesi yang ia kerjakan dalam hidupnya, maka jaminan pertama yang Allah berikan, perhatikan kalimatnya, Allah akan berikan di awal mula proses hijrahnya ketenangan dalam jiwanya. Ini tulisan kelihatan nggak saya tulis di sini? Maaf, belakang ini kelihatan? Tidak, jelas tidak, belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Hijrah itu tetap rasional ya, jangan sampai hijrah tapi juga ada sesuatu yang kemudian terjadi. Ini belum saya tulis, pantas kemudian tidak kelihatan. Lihat 1, tahan ya. Saya tuliskan pelan-pelan, lihat sini. Anugerah pertama yang Allah berikan bagi seseorang yang mau hijrah, 1, namanya sa'atun, sin, ain, ta. Sa'atun artinya kelapangan hati, kedamaian jiwa, ketenangan dalam hati. Jadi kalau Anda mau hijrah, Anda ingin berubah, Anda ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, awas, jangan sampai terbayang dalam benak Anda yang pertama kali diberi itu materi dunia, bukan. Atau kedudukan yang meningkat, mustahil. Orang yang pertama kali berniat untuk hijrah, maka yang pertama Allah berikan bukan dunia. Dunia terlampau kecil, kedudukan itu terlampau kecil,
Yang paling tinggi yang pertama Allah berikan bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah. Allah janjikan Allah akan berikan kelapangan dalam jiwanya sehingga dia merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Yuk pilih mana ya? Tahan sebentar, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Cuma dua. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Baik. Satu atau dua? Nomor satu atau dua? Pilih nomor satu atau dua? Oh, Masya Allah. Muhajirin? Baik. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah ke-18 ayat ke-16. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Kenal Ashabul Kahfi? Kenal, ayo kenal di mana? Masya Allah. Cuman peserta hijrah festival yang kenal Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad aja nggak pernah lihat. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bisa kenal. Pulang saya. Lihat teman-teman. Ashabul Kahfi, para pemuda, orang hebat. Mulai dari ayat 13-nya, ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka para pemuda meninggalkan satu kebiasaannya, maaf, bergelut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, menjauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dikejar-kejar oleh penguasa yang menginginkan mereka jauh dari Allah, dipaksa menyembah yang bukan Allah, dipaksa beraktivitas yang tidak menenangkan jiwa. Lantas mereka memilih untuk berhijrah. Mereka tinggalkan kemapanannya, mereka tinggalkan kesenangannya, mereka meninggalkan kemudian kenyamanannya. Anda tahu ketika mereka berhijrah untuk meninggalkan lingkungan-lingkungan sebelumnya, kemana Allah mintakan mereka untuk pergi? Bukan dipindahkan ke rumah mewah, bukan diberikan kendaraan yang hebat, bukan diberikan rumah yang luas, kalla, bukan itu. Tapi ketika mereka diminta oleh Allah hijrah, buka ayat ke-16-nya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum birrahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah. Ketika mereka memutuskan untuk hijrah, meninggalkan segala kebiasaan yang ada di kaumnya, mereka kemudian mendekat kepada Allah. Walaupun itu berjuang dengan hal yang tidak mudah. Ada yang menyerangnya, ada yang mencelaknya, ada yang memakinya, ada yang mengejarnya, ada yang berniat mengeksekusinya. Namun mereka bertahan menghadapi itu semua untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah pertamanya? Fa'wu ilal kahfi, masuk ke gua. Udah terbayang nggak? Kalau saya katakan sekarang, Ustadz, saya mau hijrah. Oh, silahkan ya, pergi ke Gunung Karang, masuk ke gua. Pertanyaan saya, masuk tidak Anda? Kalau ada Anda bertanya, saya pengen hijrah, lantas Anda disuruh masuk ke dalam gua. Pertanyaan saya, masuk tidak? Ulangi, masuk tidak? Tidak. Perhatikan bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah. Diperintahkan masuk gua, sepanjang Allah yang perintahkan, saya masuki gua itu. Masuk guanya bukan karena guanya, cuma karena Allah perintahkan. Kalau Allah nggak minta, saya nggak akan masuk ke gua itu. Anda bisa bayangkan, gua yang tempatnya lebih sempit dari rumah yang ditinggali, fasilitasnya nyaris tidak didapati, kemewahannya tidak diraih, ketenangannya dirasakan, nampaknya tidak seperti tempat sebelumnya. Tapi ketika mereka masuk ke dalam gua itu, apa yang Allah berikan? Yanshur lahum min rahmatihi. Di gua itulah Allah turunkan rahmatnya, sehingga membuat tempat yang sempit terlihat gelap, tiba-tiba dengan rahmat Allah menjadi terang dan lapang dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda ingin berhijrah, boleh jadi Anda meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya pernah dirasakan. Ada perkumpulan yang membuat tawa, ceria, gembira, tapi lupa dengan sholat. Ada diskusi yang dinikmati sampai menjadi titian-titian sinetron, tapi penuh dengan gibah. Ada aktivitas yang terasa nampak enak, uangnya datang berlimpah, tapi di dalamnya banyak maksiat yang dikerjakan. Tiba-tiba ketika Anda ingin meninggalkan itu semua, Anda harus berhadapan dengan meninggalkan segala kemapanan dan kemewahan yang tadinya diraih. Dari yang semula tempatnya enak, fasilitasnya bagus, tiba-tiba masuk gua. Saya mau tanya pada Anda, tahan ya. Kalau teman-teman yang ikhwan bekerja
dapat gaji 100 juta, sholatnya susah. Tiba-tiba ada tawaran pindah tempat kerja. Di pekerjaan itu gajinya 100 ribu, tapi sholatnya enak, baca Qur'annya hampir tiap hari, puasanya bisa rajin. Pilih mana? 100 juta banyak maksiat atau 100 ribu dekat dengan Allah? Masa? Itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Jadi kalau Anda pengen hijrah, yang pertama kali dirasakan pasti tantangan. Anda pasti akan pindah ke dalam suasana yang menguji kelapangan hati kita di dalamnya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba Anda hijrah, kemudian dicela orang. Bukan Anda saja yang dicela. Perhatikan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, nabi dicela, rasul dicela, ulama dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Anda Allah bukan, malaikat bukan, nabi bukan, rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, imam bukan, jadi makmum kadang-kadang. Anda nggak pengen dicela, Anda siapa? Jadi kalau Anda kemudian berubah, tiba-tiba kumpul-kumpul, pindah ke majlis taklim, ada yang mengatakan soleh, padahal nama Anda Asep misalnya. Bagaimana cara memahaminya? Kata Al-Quran, lihat kalimatnya, baik itu lawannya buruk. Jadi jika ada celaan kepada Anda yang baik dari asalnya yang buruk, itu sesungguhnya bukan celaan. Sesungguhnya rahmat Allah yang menetapkan perubahan pada diri Anda menjadi baik dan keluar dari lisan yang buruk. Jadi kalau Anda dicela orang karena berhijrah, jangan marah. Sebetulnya itu pengakuan dari Allah karena Anda telah berubah. Yang jadi masalah itu kalau Anda dicela ketika melakukan perbuatan buruk, maka disitulah kecemburuan Allah datang untuk mengembalikan Anda pada kebaikan. Satu. Yuk tahan sebentar. Saya mau tanya pada Anda, Nabi Muhammad itu rumahnya luas atau sempit? Pernah lihat? Itu masalahnya. Kamar Nabi dengan Sayyidah Khadijah ketika berumah tangga, para akhwat, luas atau sempit? Makanannya banyak atau sedikit? Tahu dari mana? Oke, sekarang mari kita lihat. Buka hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Sayyidah Aisyah. Secara singkat, beliau kemudian menyaksikan Nabi tahajud. Ketika Sayyidah Aisyah bergeser tangannya, itu menyentuh kaki Nabi. Ada seorang suami sholat di kamarnya, istrinya berbaring di sampingnya. Ketika istrinya bergeser, menggeserkan tangannya, tangannya terkena kaki suaminya. Pertanyaan saya, kalau ada seorang istri tidur di satu tempat, kemudian tangannya bergeser, terkena kaki suami yang sedang sholat, tidurnya di kasur atau di lantai? Pasti di bawah. Kalau ada suami sedang sholat, istrinya tidur bergerak, kena kaki suaminya, ruangannya sempit atau luas? Nabi saja ketika hijrah pindah ke Madinah, Allah tidak memberikan kepada beliau pertama kali datang dengan kelebihan harta yang melimpah. Allah tidak memberikan kemewahan dunia kepada beliau. Tapi yang paling menarik seperti Ashabul Kahfi, sempit di dalam gua tapi lapang dalam dirinya. Nabi datang ke tempat yang luar biasa terbatas, tempat tinggalnya terbatas, ruangannya sempit, tapi ketika hatinya dekat dengan Allah, kesempitan itu menjadi kelapangan dalam dirinya. Nanti kalau akhwat dan ikhwan serius hijrahnya, Anda akan mendapatkan ketenangan yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Demi Allah saya katakan, bahkan uang yang Anda kumpulkan saat ini tak akan mampu membeli ketenangan itu. Coba Anda biasakan ya, teman-teman sebelum bangun tahajud, biasakan sholat fardu misalnya. Dari yang tadinya sebelum hijrah, belum tahajud, biasa sholat fardu, itu awal-awal ketinggalan sholat fardu berjamaah biasa-biasa. Nanti setelah Anda hijrah, ketinggalan tahajud, Anda bisa gelisah. Yang semula terlambat sholat subuh biasa-biasa, sekarang setelah hijrah, terlambat sholat tahajud, Anda bisa gelisah. Sekarang subuh jam berapa? 4 lewat 10, 7, 8, Masya Allah. Muhajirin berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini artinya datangnya dari tempat yang berbeda-beda. Lihat sini, ada orang subuh adzan 4 lewat 7. Orang ini bangun jam 7 lewat 4, terlambat dia sholat, biasa-biasa. Nanti setelah dia hijrah akan terjadi perubahan. Dia biasa tahajud, bangunnya jam 3,
sholat dia pelan-pelan. Yang terjadi apa? Satu ketika dia bangun jam 4, masih 7 menit ke arah subuh, tiba-tiba dia bangun. Saat dia bangun dia katakan, ya Allah terlambat saya, padahal subuh belum tiba. Kalau Anda nanti biasa puasa, tiba-tiba saat Anda bangun masuk adzan subuh, padahal puasa sunnah, Anda katakan, ya Allah saya nggak puasa hari ini. Seakan-akan Anda kehilangan sesuatu yang tidak bisa Anda beli sebelumnya. Kalau Anda kehilangan satu taklim, padahal biasanya senang kumpul-kumpul dulunya, sekarang kehilangan satu taklim, Anda akan katakan, ya Allah kenapa saya nggak ikut taklim yang ini. Ketika Anda mendapatkan kenikmatan hijrah, maka yang tergambar dalam benak Anda yang pertama, akan ada kelapangan dalam diri. Makanya mohon maaf ya para akhwat, ikhwan, kalau ada yang mengajak antum hijrah, lalu antum berproses hijrah, tapi tidak memberikan ketenangan ke dalam jiwa, berarti ada sesuatu yang tidak tepat dengan hijrahnya. Pasti ada yang salah. Karena orang hijrah itu ciri pertamanya hatinya lebih tenang. Kenal dengan Thalhah, sahabat Nabi SAW. Thalhah hijrah dengan istrinya. Kemudian beliau tinggal di Madinah. Satu kali Nabi kedatangan seorang tamu mengatakan, ya Rasulullah, saya datang lapar, boleh saya minta jamuan? Nabi tanyakan pada setiap istrinya, datang ke Sayyidah Aisyah, ada makanan? Kata beliau tidak. Datang kepada Zainab radhiyallahu taala anha, ada makanan? Kata beliau tidak. Datang kepada Saudah binti Zam'ah, ada makanan? Kata beliau tidak. Perhatikan, seorang nabi saja itu belum tentu mendapati makanan di rumahnya. Saya pernah mendengar riwayat seperti ini. Satu kali saat Nabi itu di pagi hari bersiap untuk sarapan, ternyata di rumahnya Sayyidah Aisyah nggak punya makanan. Anda bayangkan, Nabi di rumah nggak ada makanan. Sayyidah Aisyah kemudian menangis pada saat itu, mengatakan pada dirinya, ya Allah saya zalim ya Allah pada Nabi. Hari ini beliau tidak puasa, tapi saya nggak punya makanan untuk dimasak. Anda tahu apa yang Nabi lakukan? Beliau datangi istrinya, beliau berikan senyuman terbaik, lalu beliau bisikan ke telinganya, sayang, tahukah kamu hari ini aku puasa? Satu kali terjadi, Nabi SAW di hari puasa, riwayatnya sahih, di hari puasa Sayyidah Aisyah lupa beliau masak. Beliau katakan pada dirinya, ya Allah saya zalim hari ini, Nabi puasa kok bisa saya masak? Apa yang Nabi lakukan? Beliau datangi istrinya, beliau berikan senyum terindah, beliau katakan pada istrinya, sayang, hari ini aku tidak puasa. Anda bisa bayangkan bagaimana rumah tangga seseorang yang bahkan tidak ada makanan, itu masih keluar kalimat-kalimat indah di lisannya. Kalau hatinya tidak lapang, mustahil mendapatkan semua itu. Datang ke rumah Nabi, makanan tidak ada. Kata Nabi, tunggu sebentar, saya akan carikan sahabat yang bisa membantu. Ditanyakan oleh Nabi, siapa yang bisa menjamu tamu ini? Mengacungkan tangan seorang bernama Thalhah. Kata beliau, ya Rasulullah, saya yang menjamu. Saat dikatakan Thalhah, kamu siap-siap pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya ternyata bertanya pada istrinya, sayang, di rumah kita sekarang ada makanan apa? Kata istrinya, hanya satu porsi untuk anak kita yang sedang lapar sekarang. Perhatikan bagaimana keluarga ini setelah berhijrah belajar dari kenyamanan yang Allah tanamkan dalam jiwanya. Kata suaminya, kamu tidurkan dulu anak kita. Saya mau tanya ya pada akhwat teman-teman di sini, kalau ada tamu kemudian dibawa ke rumah ibu, ke rumah teman-teman di sini, tiba-tiba Anda akan menjamu makanan yang ada cuma satu porsi untuk anak Anda yang sedang lapar. Pertanyaan saya, makanan itu akan diberikan kepada tamu atau kepada anak yang sedang lapar? Pilih, tamu atau anak? Masa? Tamu atau anak? Muhajirin? Perhatikan baik-baik. Istrinya berkata tanpa dugaan, aku akan tidurkan lebih cepat dari waktu sebelumnya. Anaknya kemudian ditidurkan oleh ibunya. Kemudian suaminya mengambil penyiapan makanan, dibawa ke ruang makan, dijamu tamunya. Kata Thalhah, silahkan engkau makan. Kata tamunya, saya tidak akan makan sebelum Anda makan dengan saya. Kata Thalhah, saya merasa malu kalau meninggalkan istri saya sendirian. Saya akan temani istri saya untuk makan di tempat yang lain. Jadi tamu itu kemudian makan, Thalhah kemudian pindah ke satu tempat, terlihat bayangan dari tempat tamu itu. Suami istri ini terlihat sedang makan, nampak seperti makan. Yang satu makan dengan lahapnya, sementara yang satu ternyata sedang pura-pura makan.
hanya membunyikan tempat makanan padahal tidak ada makanan yang beliau makan. Saya mau tanya pada Anda, bagaimana bisa orang-orang yang hijrah punya kepekaan seperti ini? Dia sendiri masih butuh, tapi saat orang lain terlihat membutuhkan, dia rela memberikan pada apa yang mereka butuhkan. Peristiwa ini ketika terjadi, besoknya datang Tolha menghadap kepada Nabi. Kata Nabi, selamat ya Tolha, telah turun satu ayat dari Allah langsung untuk menghadiahkan kepada dirimu. Turunlah Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu, paling kanan sebelah bawah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi kalau Anda hijrah, maaf ya, maaf sekali, gagal di pekerjaan, tidak akan kecewa. Maaf sekali, tertinggal kemudian kemewahan, tidak akan kecewa. Ada orang mencela, tidak akan marah. Ada orang memaki, lapangnya hati. Jadi kalau Anda benar-benar berhijrah, seakan-akan ada ketenangan yang tak terlukiskan sebelumnya. Sekarang saya tanya pada Anda, dari 3 hari Anda mengikuti acara ini, berapa ketenangan yang sudah Anda dapatkan dalam jiwa Anda? 1. Tahan ya, kita baru pembukaan nih, kita belum mulai. Sampai jam berapa saya? Baik, Masya Allah, tinggal 20 menit lagi. Tahan. 2, saya agak cepat sedikit. Ustaz, kalau cuman hatinya tenang, tapi kebutuhan tidak tercukupi, maka apakah saya bisa menjalani kehidupan dunia dengan nyaman? Nah, ini bagian keduanya. Saat hatinya sudah diberikan ketenangan, kemudian dia semakin yakin dengan Allah, semakin dekat, maka berlakulah keadilannya. Orang dekat dengan direktur, maka diberikan fasilitas di pekerjaannya. Orang dekat dengan polisi, diberikan akses di jalanannya. Orang dekat dengan seorang tokoh, diberikan akses terdekat dengan tokoh dimaksud. Maka orang yang sudah dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah untuk diberikan kepadanya. Karena itu ternyata, yang pertama ini saat Allah berikan, ini hanya untuk membangun keyakinan dan kedekatan dengan Allah. Begitu Anda lapang, yakin dengan Allah, begitu sudah dekat dengan Allah, apa yang Anda rasakan hilang sebelumnya akan diganti minimal 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan muraghaman katsira wasa'. Anda tadinya tidak berhijab, kemudian meninggalkan itu semua. Profesinya bagus, bayarannya mahal. Akhwat tidak berhijab, bayarannya bagus sekali, mahal luar biasa. Tapi tiba-tiba Anda putuskan, saya pengen berhijab. Kehilangan job Anda. Awal mulanya mungkin gak tenang, awal mulanya serasa kehilangan sesuatu, tapi Allah tanamkan balasan berupa ketenangan luar biasa. Setelah hati Anda lapang, hati Anda nyaman, dekat dengan Allah, semua yang Anda rasakan hilang tadi akan dikembalikan 2 kali lipat. Bahasa Al-Qurannya muraghaman katsira wasa'. Tiba-tiba ada acara yang membutuhkan seorang perempuan berhijab. Tiba-tiba banyak acara yang membutuhkan seorang berhijab. Tiba-tiba ada pekerjaan yang hanya dilakukan oleh seorang yang berhijab. Perhatikan, ada kisah yang sangat luar biasa yang dialami oleh seseorang di masa-masa salafus saleh. Maaf sekali, seorang pemuda penuh dengan aktivitas gelap. Pekerjaannya mencuri, merampok, membegal, minum-minum sudah dilakukan. Jadi kalau mohon maaf ya, ada yang pernah merampok, ada yang pernah mencuri, ada yang pernah minum-minum, sampai malam ini saya kasih tahu Anda terlambat. Karena sudah ada yang sebelumnya. Dan mereka lebih hebat. Tapi orang ini yang dahsyat. Dia memutuskan untuk merubah keadaan hidupnya. Dia katakan pada dirinya, perhatikan ya, saya berikan Anda rahasia di malam ini. Tiba-tiba ada bisikan dalam jiwanya, apa kamu akan seperti itu selamanya? Apa kamu akan jadi kriminal selamanya? Apa kamu akan jadi pemabuk selamanya? Saya berikan rahasia pada Anda dalam Al-Quran. Jika satu saat ada getaran di dalam jiwa mempertanyakan Anda kapan Anda berubah jadi baik, saat Anda pernah berbuat salah, tanamkan pada jiwa Anda, pada saat itu Allah sedang menanamkan cinta pada diri Anda untuk berubah jadi lebih baik. Tahan ya. Di antara nama manusia ada yang disebut dengan insan, berasal dari nisyan, artinya lupa. Nisyan seakar dengan kata nasya, saya lupa, nasitu. Kita lupa, nasina. Dalam bahasa Al-Quran, nasitu, nasina sering disandingkan dengan salah. Salah disebut dengan akhta. Saya salah, akhta'tu. Kita salah, akhta'na. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina
au akhta. Lupa lantas salah. Kenapa manusia disebut dengan insan? 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 43 surah berbeda. Kata Ibnu Abbas, karena manusia itu disebut insan karena dalam hidupnya pasti tidak ada yang sempurna. Setiap yang bernama manusia pasti salah. Saya tanya pada anda, siapa yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Saya pulang. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang agak banyak, yang banyak tuh saking banyaknya nggak bisa ngangkat. Saya juga pasti punya dosa, anda punya dosa, kita punya dosa. Yang namanya manusia pasti pernah salah. Mustahil ada manusia tidak salah. Yang salah itu sudah tahu salah, nggak mau berubah. Tapi saking sayangnya Allah, Allah sifat rahmatnya lebih dalam dibandingkan dengan murkanya. Anda kenal Fir'aun? Ayo kenal. Bingung saya, Hijrah Fest ini banyak yang kenal. Ya, Masya Allah, Fir'aun kenal, Ashabul Kahfi kenal ya. Luar biasa. Buka Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Ya. Setiap apa yang saya sampaikan di akhir nanti akan saya tanyakan. Nanti kita akan interaksi. Buka Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Lihat baik-baik. Fir'aun itu manusia paling kejam di masanya. Kata-katanya kasar. Saking kasarnya, mohon maaf ya, bukan cuma celaan. Kalau sudah keluar kata kasar, resikonya nyawa. Itu saya tidak suka dengan rambutnya tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Kepalanya. Jadi kalau sudah nggak suka, itu bisa kematian taruhannya. Sehingga apa yang terjadi? Maaf, hobinya bunuh orang. Buka Quran surah kedua ayat 49. Yudzabbihuna abna'akum. Bahkan membunuhnya, diikuti bayi yang sedang dikandung, saat terlahir langsung disembelih di depan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Kata-katanya kasar, mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi, Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi apakah dengan segala tingkah pola seperti itu membuat Allah tidak memberikan hidayah? Tidak. Kamu lahir bersih, kamu lahir punya fitrah, kenapa kamu pulang dalam keadaan berdosa? Dikirimkan langsung 2 orang nabi kepada Fir'aun. Anda terbayang tidak? Kita saja sampai hari ini nabinya cuma 1, nggak pernah lihat. Fir'aun manusia paling zalim, dikirimkan 2 orang nabi. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia telah mulai menyimpang. Fir'aun 1 orang, nabinya 2. Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang, pasti dibawa jalan untuk berubah. Dia bisa kebayang nggak? Fir'aun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Fir'aun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Fir'aun. Kalau Fir'aun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepadanya. Ingat teman-teman, maaf ya, maaf. Kita tidak akan lama. Satu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang, ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, buat orang lain menangis, Anda yang tertawa. Saat Anda terlahir, Anda menangis, orang tertawa. Saat Anda wafat kembali kepada Allah, pastikan dengan perubahan itu, Anda yang tersenyum, buat mereka menangis mengiringi kepulangan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Fir'aun saja bisa berubah, kenapa Anda tidak? Selalu ada jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda tadi ada bisikan di jiwanya. Begitu terbisiki, kenapa kamu nggak bisa berubah? Bagaimana cara untuk mendapatkan itu semua? Buka Quran surah 29 ayat ke-69. Ini rumusnya. Tahan ya. Kalau sedang ada bisikan, kamu mesti berubah, kamu harus lebih baik dari sebelumnya, kamu mesti kuat, itu artinya tanda cinta dari Allah. Kalau sudah ada bisikan seperti itu, jangan dibiarkan. Bahasa Qurannya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada orang-orang ketika sedang mendapatkan bimbingan dari kami, kemudian dia ambil petunjuk itu, dia katakan pada dirinya, saya mesti berubah, saya mesti lebih baik. Maka kata Allah, saya akan tunjukkan jalan baginya untuk berubah dengan cara yang lebih mudah. Pemuda itu mengambil petunjuk ayat ini.
Dia kemudian konsultasi pada seorang ustadz, dia katakan saya ingin berubah. Kata ustadz ini, perhatikan kalimatnya, Anda itu sebetulnya baik, cuman menjadi seperti ini bukan karena nggak baik, karena Anda tinggal di lingkungan yang kurang baik. Pindah dari sini, ikuti ustadz yang itu tuh, ke tempat itu, belajar dengan beliau, nanti kalau sudah baik kembali ke sini. Ini kisah nyata. Yang paling menarik, ketika kemudian pindah ke tempat ustadz tadi, diceritakan kisahnya. Kata ustadz tadi, perhatikan kalimatnya, kata syekh tadi, atasbir bi antal zibani fi hadzal makan. Saya khawatir engkau nggak bisa sabar menemani saya di sini, karena saya tiap hari makannya cuma 1 biji kurma, minumnya air putih. Saya nggak yakin kamu bisa sabar. Kata pemuda ini, saya siap berubah, saya sudah punya tekad, saya akan berhijrah dengan lebih baik. Tinggal dia di tempat ini baru 3 hari, dia ikuti. Sehari makan kurma, minum air putih. Hari kedua makan kurma, minum air putih. Hari ketiga, apa yang terjadi? Setelah dia dapatkan ini, tiba-tiba di hari ketiga ada sesuatu yang merubah hidupnya sampai dengan ke masa depannya. Setan datang, mengatakan pada dirinya, kamu sudah hebat ya, bertahan hijrah selama 3 hari. Sekarang sudah rajin sholat, rajin puasa, makanannya terjaga. Tapi kamu tahu nggak, kamu baru 3 hari, guru kamu mungkin 30 tahun seperti ini, tiap hari makannya kurma, minum air putih. Saatnya sekarang berbakti kepada guru, cari makanan yang enak, berikan kepada guru. Awas, hati-hati, jangan dikira saat Anda berhijrah seketika selesai godaan setan bagi Anda. Tidak. Awal-awal dibuat senang menghafal Quran. Begitu yang dihafalkan sudah banyak, murojaahnya capek, ditinggalkanlah semua Qurannya. Awal-awal rajin tahajud, begitu sudah sering bangun malam, dibuat kesibukan, lupa dengan tahajudnya. Orang ini hari ketiga, datang setan kepadanya mengatakan, carilah olehmu makanan, berikan bakti kepada gurumu. Caranya halus, baik, tapi perhatikan bagaimana akhirnya. Si murid ini berkata, betul juga ya, saya harus berbakti kepada guru saya. Dia kemudian keluar untuk mencari makanan yang lebih enak dibandingkan dengan 1 biji kurma. Singkatnya, belok dia keluar, bakatnya yang dulu dipakai. Begitu belok ke satu wilayah, dia naik ke atas satu rumah, dia tengok kemudian ke bawahnya, ternyata nggak ada makanan. Dia jalan lagi. Saat jalan baru sekitar 10 meter, tercium darinya ada satu makanan yang kayaknya enak baunya. Apa yang terjadi teman-teman? Dia naik ke tembok pemilik rumah itu, dia lihat kemudian keadaan rumahnya, dia lihat ada satu asap datang dari satu ruangan di rumah itu. Dia lihat kanan kiri nggak ada orang, lompat pagar itu, begitu naik kemudian masuk, dia buka, Allah, ternyata di situ sedang ada 3 buah terong yang baru matang dimasak. Perhatikan, baru 3 hari hijrah, merasa ada perubahan, dipedaya oleh setan. Datang ke tempat itu, begitu dibuka 3 buah terong, ada bisikan dalam dirinya, ambil terong ini, coba dulu, kalau enak, bawa terongnya, berikan pada gurumu. Engkau pasti kalaupun ketahuan akan disedekahkan, karena gurumu orang paling masyhur di tempat ini. Tuh, ada snack, punya teman, gak pernah bilang-bilang, diambil aja, kasih ustadz. Kalau tahu buat ustadz pasti dikasih. Ada motor, tiba-tiba diambil aja, bilang aja buat ustadz, pasti dikasih. Teman-teman, bilang ini buat syekh, pasti diberikan. Dicoba oleh orang ini, perhatikan bagaimana perlindungan Allah kepada orang yang baru hijrah. Begitu terongnya kemudian masuk ke dalam mulutnya, dia coba, tiba-tiba muncul kemudian bimbingan dari Allah kepada dirinya, disebut burhan namanya. Burhan. Seperti Nabi Yusuf ketika berduaan dengan seorang perempuan dipaksa, muncul kemudian petunjuk dari Allah, tinggalkan itu tidak bagus. Anda juga pasti begitu. Kalau Anda sudah berubah baik, diajak pada yang tidak baik, hati Anda akan mengatakan jangan ikuti, itu nggak bagus, jangan lakukan, itu nggak baik. Dimakan terong itu, begitu masuk ke mulutnya, belum masuk ke kerongkongannya, tiba-tiba ada petunjuk, itu kan bukan makanan kamu, buang. Dengan rasa takut kepada Allah, dimuntahkan terong yang telah dikunyah itu, ditinggalkan tempatnya dengan perasaan takut, dia kembali kepada syekhnya yang tadi. Begitu datang tergesa-gesa ke masjid tempat syekh itu tinggal, tiba-tiba ada satu kejadian yang sangat menarik. Syekh itu terlihat di dalam masjid sedang menghadapi seorang perempuan yang sedang duduk, di luarnya ada seorang sepuh yang sedang menunggu.
Begitu si Syekh melihat tadi anak muda datang dengan tergesa-gesa, kata Syekhnya, "Ya gulam, ta'al huna." Nah, coba ke sini. Sini. Begitu pemuda tadi datang, kata Syekhnya mengatakan, "Tahukah engkau, ini ada perempuan baru kemudian berpisah dengan suaminya wafat, dia ditinggalkan, tidak ada, kemudian belum ada keturunan, baru menikah, suami meninggal. Kemudian dia datang ke sini setelah selesai masa iddahnya mencari pendamping yang bisa mendampinginya." Syekhnya katakan, "Apakah kamu siap untuk mendampinginya?" Saya tanya pada antum yang ikhwan, kalau antum di posisi seperti pemuda tadi, antum terima nggak? Nggak ada rumah, nggak ada makanan, hidup numpang, tiba-tiba ada seorang perempuan datang minta nikah, cari pemuda yang bisa mendampingi, terima nggak? Tuh, langsung terima aja. Lihat sini, kata anak muda tadi, karena sudah hijrah, perasaannya lain. Dia bukan sekedar memikirkan dirinya, dia pikirkan kemudian calon pasangan hidupnya. Kata anak ini, "Ya Syekh, saya saja makannya numpang dengan Anda. Kurma setiap hari, air putih saya numpang, bagaimana saya bisa menghidupinya?" Jawab Syekh ini, "Kamu jangan khawatir, karena perempuan ini telah ditinggalkan oleh suaminya, harta yang sangat banyak, dia hanya membutuhkan seorang suami yang soleh yang bisa membimbingnya. Harta ada, rumah ada, istri siap setia. Pertanyaan saya, kalau Anda ditawari seperti itu, diterima atau tidak ditolak sama sekali? Lebih cepat, lebih enak. Diterima. Secara singkat, kemudian beliau katakan, "Baik, saya terima kalau begitu." Dipanggillah bapak tua tadi yang ada di ruangan luar masjid. Ternyata itu bapak si perempuan tadi. Ini kisah nyata. Setelah dipanggil, diakadkan, kemudian dinikahkan, kata istrinya, "Sayang, mari kita pulang ke rumah." Digandeng tangannya. Ternyata jalurnya melewati jalur tempat yang saat si pemuda tadi cari makanan. Begitu lewat ke rumah pertama yang dia naik ke atas pagar tadi, yang gak ada makanan. Begitu lewat ke tempat itu, si pemuda tadi sudah deg-degan, jangan-jangan ini rumahnya. Kata si perempuan, "Sayang, ini bukan rumah kita, ayo masih lewat." Begitu jalan lagi 10 meter, si pemuda tadi sudah menggenggam erat tangan istrinya, dia bawa cepat-cepat untuk meninggalkan rumah tadi yang ada terongnya. Kata istrinya, "Sayang, kamu mau kemana?" "Rumah kita di sini." Udah bayangkan, rumah kita di sini. Deg-degan kemudian anak muda tadi masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, pertanyaan pertama istrinya, "Zauji, hal anta ja'i?" "Sayang, kamu lapar nggak sekarang?" Kata suaminya, "Wallahi selama 3 hari makan saya cuma kurma, minum air putih. Kalau ditanya lapar, saya sangat lapar." "Intazir qalilan, tunggu sebentar." Ternyata si perempuan tadi sudah menyiapkan makanan spesial yang terong tadi untuk calon suaminya. Tapi kejadian kemudian tidak seperti yang diharapkan. Begitu sampai ke dapur, dia lihat kemudian terongnya telah terbuka, ada masalah. Dia teriak pada saat itu, "Manakala bazinjani? Siapa yang makan terong saya?" Nah, tahan. Kalau Anda dalam situasi tadi, awas jangan enaknya aja, siap terima. Sekarang masalahnya mulai muncul. Kalau Anda dalam situasi tadi, apa yang Anda katakan? Awas jangan salahkan kucing. Manusia kadang tidak adil. Awas hati-hati, yang keluyuran si fulana yang disalahkan kupu-kupu. Awas hati-hati, yang korupsi manusia yang disalahkan tikus. Baik, apa yang Anda katakan? Mas Riki kabur, nggak bertanggung jawab. Lihat sini, karena sudah hijrah, maka orang hijrah itu tidak akan menutupi nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Dia ceritakan seadanya. Dia katakan, "Zaujati, sayang istriku, wallahi saya tidak mengurangi setiap kalimat pun. Tadi kejadiannya begini, saya itu sudah 3 hari begini, ada bisikan mencari makan untuk memuliakan guru, saya cari-cari sehingga datang ke sini, saya temukan terong ini, tapi wallahi begitu saya cobain, saya tumpahkan karena takut saya kepada Allah. Saya tumpahkan." Anda tahu apa yang terjadi? Keluarlah satu kalimat jawaban dari istri yang tak terduga. Yang kata sementara orang mengatakan, kalau istri semua seperti ini dalam kehidupan, maka tenang kehidupan di muka bumi. Apa jawab istrinya? Perhatikan. Kata istrinya, "Wallahi, secuil terong yang kau tumpahkan karena takut kepada Allah itu, kemudian Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, dan pemilik terongnya. Wallahi,
secuil terong yang kau tumpahkan karena takut kepada Allah itu, Allah ganti kembalikan dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, dan pemilik terongnya. Tahan ya Bu ya, pegang erat tangan suaminya supaya nggak cari terong dari sini pulang. Jadi teman-teman, hijrah itu nggak akan pernah ada kehilangan dunia, enggak. Anda pasti genggam itu, yakin. Kalau Anda pertama berubah, Anda dipaksa dekat dulu dengan Allah. Begitu sudah dekat, semua dikembalikan, nggak ada yang hilang. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat kata-kata saya. Buka Quran surah ke-51 ayat 22. Quran surah kedua ayat 168. Quran surah kedua ayat 172. Quran surah ke-7 ayat 96. Dan Quran surah kedua ayat ke-29. Ulangi. Oke. Siapa yang hafal Quran? Yang hafal Quran 30 juz, angkat tangan. 1, 2. Akhwat, saya baru dapat 2 orang, 3, 4, terus saya pengen 100 orang. 1, 2, 3, 4, ada lagi? Tidak ada? 30 juz? Tolong catat 4-4-nya, insya Allah kami berikan hadiah umrah. Nanti hubungi panitia ya. Baik, lihat sini. Anda kalau hijrah, jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22. Lihat kalimatnya. Tahan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan. Akan saya berikan. Jangan takut itu tertukar. Lihat. Rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan diberikan, dan tidak akan tertukar. Boleh ada menteri yang ditukar, boleh ada putri yang ditukar sampai jadi sinetron, silahkan, tapi tidak akan pernah ada rizki yang tertukar. Tidak ada. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rizki, mustahil. Mustahil. Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rizkinya dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rizkinya terpenuhi, selesai. Cuma memang dirahasiakan. Ada yang 100 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang cuma 200 ribu, ada. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya. Ini di antara kawan kita misalnya antum rizkinya 100 miliar. Hari ini sudah mendapatkan 999, misalnya 99 miliar, 999 juta, 999 ribu rupiah. Tinggal berapa? 1000. Demi Allah saya katakan, kalau antum tahu rizkinya cuma 1000, nggak akan datang antum ke Hijrah Fest ini. Pasti itikaf di masjid aja. Karena tahu tinggal 1000, begitu 1000 meninggal. Astagfirullah, astagfirullah, ayo astagfirullah. Ayo ke Hijrah Fest, nggak mau ah. Ketemu Hari Untung, nggak mau. Kenapa? Tinggal 1000. Dulu ada film yang nyawanya tertulis di tangannya itu dituliskan. Jadi kalau sudah berkurang, selesai dia. Nah kita itu dirahasiakan supaya kita semangat mencarinya. Tapi tahukah Anda, kata Allah, rizki sudah saya tiapkan, akan diberikan, tidak akan tertukar. Jadi kalau ada orang takut hijrah karena takut kehilangan rizki, takut jadi miskin, takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan, itu artinya dia belum paham dengan konsep kehidupan. 3 yang terakhir. Saya tutup sampai di sini. Terakhir nanti akan saya ceritakan tentang sesuatu yang sangat penting dan boleh jadi Anda termasuk di dalamnya. 2 ini diberikan saat di dunia. Yang ketiga akan dijamin oleh Allah saat seseorang itu maaf, tiba-tiba kemudian sesuai dengan ajalnya wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teruskan ayatnya. Quran surah 4 ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang pengen berhijrah, dia pengen berubah, ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasul, tiba-tiba baru dia memulai kemudian wafat. Baru memulai wafat. Bahkan ada yang baru melangkah kemudian wafat. Lihat kalimat ini.
faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hijrahnya diterima oleh Allah dan dijamin surganya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang datang ke Hijrah Fest ini, kadang Allah misalnya saat berangkat atau saat pulang, tiba-tiba maut datang menjemputnya dengan niat yang benar, maka beruntunglah orang itu karena surganya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling dahsyat, kalau dia benar-benar berhijrah diawali dengan tobat. Misal, ayat ini turun untuk menggambarkan seorang yang pernah bunuh 100 orang. Dia berzina, dia mabuk, dia bunuh orang sampai 100. Tiba-tiba dia katakan saya ingin berubah. Dia konsultasi pada seorang syekh, kata syekh itu belajar ke tempat sana, datang ke majelis ilmu. Begitu di jalan dia berangkat, di tengah jalan dia bertobat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di tengah jalan, belum sampai ke tujuan, maut datang menjemputnya. Meninggal di tengah jalan, belum sampai ke majelis ilmu, dalam keadaan bertobat, bahkan telah membunuh 100 orang, banyak mabuk, banyak mencuri dan sebagainya. Apa yang terjadi? Turun ayat mengatakan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dosanya saya ampuni kata Allah dengan tobatnya, kakinya yang dia langkahkan menghadirkan satu amalan, dia dijamin masuk surga. Angkat tangan Anda, siapa yang pernah bunuh 100 orang? Ada polisi di sini? Siapa yang hobinya menyakiti orang lain? Siapa yang setiap harinya sehari mabuk minimal 5 kali sehari? Kalau Anda belum mencapai ini, Anda belum ada apa-apanya. Tapi persoalannya, yang bunuh orang aja, maaf ya, yang bunuh orang, yang mabuk, yang zina, tobat diampuni, masuk surga. Masa Anda yang gak pernah bunuh orang gak bisa masuk surga? Kalau cuma Anda pernah ditato, hapus. Kalau pernah mabuk, tinggalkan. Sesali, berubah. Begitu Anda berubah, walaupun wafat, pulang dari sini wafat, Allahu Akbar, kalau tobat surga menanti Anda. Mau seperti itu? Silahkan nanti pulang wafat gitu ya.